Pencegahan dan pengendalian COVID-19 di area konstruksi. Perkenalkan, nama saya Farah Kartika Biasarum. Saya sebagai HSC Officer Proyek Apartemen oleh PT Kartika Konstruksi. Baik virus influenza biasa dan virus corona baru menggunakan paku mereka seperti kunci untuk masuk ke dalam sel di tubuh Anda, di mana ia akan mengambil alih mesin internalnya menggunakan kembali untuk membangun komponen virus baru. Ketika orang yang terinfeksi berbicara, tetesan yang membawa virus dapat mendarat di mulut atau hidung Anda. Virus bersentuhan dengan sel-sel di tenggorokan, hidung, atau paru-paru Anda. Satu lonjakan virus menyisipkan ke dalam molekul reseptor seperti kunci dalam kunci. Tindakan ini memungkinkan virus untuk masuk ke dalam sel Anda. Virus flu biasa akan menyebar di dalam kantung ke inti sel Anda. Coronavirus di sisi lain tidak perlu memasuki inti sel inang. Itu dapat langsung mengakses bagian dari sel inang disebut ribosom. Di tengah merebaknya pandemi virus COVID-19, Kementerian PUPR tetap berkomitmen menyelesaikan pembangunan infrastruktur dalam rangka menjaga keberlanjutan ekonomi. Langkah pencegahan COVID-19 telah dilaksanakan Kementerian PUPR, salah satunya dikeluarkannya Instruksi Menteri Nomor 2/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus di SES 2019 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang ditandatangani pada 27 Maret 2020. Instruksi tersebut sebagai bagian dari tindak lanjutan arahan Presiden Joko Widodo pada 15 Maret 2020 terkait upaya pencegahan COVID-19 dan adanya penetapan kejadian luar biasa oleh Kementerian Kesehatan serta atas pertimbangan perkembangan pandemi COVID-19. Poin-poin penting diinstruksikan oleh Menteri PUPR dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di tengah merebaknya virus COVID-19, yakni: pertama, memiliki resiko tinggi akibat lokasi proyek berada di pusat sebaran. Yang kedua, telah ditemukan pekerja yang positif atau berstatus PDP. Yang ketiga, pimpinan kementerian atau lembaga atau instansi atau kepala daerah telah mengeluarkan peraturan untuk menghentikan kegiatan sementara di area yang red zone. Pencegahan PT Kartika Konstruksi. Yang pertama, membentuk tim penanggung jawab kesiapan dan perkembangan tanggap darurat coronavirus 2019 atau yang bisa disebut COVID-19 oleh terdiri dari penanggung jawab, ketua, pelaksana harian kantor pusat, pelaksana harian unit bisnis, pelaksana harian proyek. Yang kedua, melakukan pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang yang masuk ke area kantor atau kerja oleh PT Kartika Konstruksi. Jika suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, karyawan atau pekerja atau tamu ditempatkan ke ruang isolasi. Jika selama 4 jam pengkontrolan suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius dan terdapat gejala flu, batuk, pilek, dan sesak nafas, maka segera menghubungi rumah sakit rujukan COVID-19 terdekat yang direkomendasikan oleh pemerintah di daerah tersebut. Melakukan sosialisasi terkait COVID-19 ke karyawan atau pekerja pada saat morning talk dengan mencakup: pertama, penjelasan COVID-19, yang kedua, penjelasan pencegahan wabah COVID-19, yang ketiga, kriteria pasien dalam pengawasan, tindakan yang dilakukan, dan penjelasan karantina di rumah. Yang keempat, kriteria orang dalam pemantauan. Yang kelima, informasi mengenai penanganan orang masuk dari negara berisiko dan pengawasan di wilayah perbatasan antar negara. Yang keenam, informasi WHO mengenai penggunaan masker dan alat pelindung diri. Yang ketujuh, penjelasan pemeriksaan kesehatan, biaya kesehatan, dan fasilitas kesehatan. Yang kedelapan, penjelasan virus mati dalam 5-15 menit. Yang kesembilan, penjelasan detail mengenai fasilitas hotline pemerintah pusat atau provinsi daerah setempat PT Kartika
konstruksi. Nomor 10, penjelasan mengenai berita palsu atau disinformasi yang terjadi. Yang ke-11, mencegah terinfeksi corona dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Memasang media poster atau spanduk atau standing banner berisi tentang informasi kewaspadaan COVID-19 yang didesain dari kantor pusat yang pemasangannya ditaruh di orang yang semua pekerja melihat poster atau spanduk tersebut. Membuat area cuci tangan untuk para pekerja yang ingin hendak memasuki proyek apartemen oleh PT Kartika Konstruksi dengan menyediakan sabun dan hand sanitizer dan handuk kering. Berikut cara mencuci tangan dengan benar. Lakukanlah selama 30 detik. Membuat jadwal penyemprotan disinfektan di area kantor atau kerja dan pembersihan gagang atau handle pintu atau tombol-tombol lift, handrail tangga secara reguler. Untuk merencanakan penyemprotan disinfektan dilakukan setiap 2 minggu sekali di area kantor atau proyek, dan pembersihan gagang atau handle pintu, tombol-tombol lift, dan handle tangga dilakukan 3 kali sehari, dan membuat laporan kegiatan penyemprotan disinfektan secara reguler di area kantor atau kerja, dan pembersihan gagang atau handle pintu, tombol-tombol lift, dan handrail tangga. Dan jaga jarak pada saat mengantri cek suhu, cuci tangan, mengantri disinfektan, saat istirahat dan makan, dan saat menggunakan lift, dan saat safety briefing, dan berjarak sekitar 1 meter.